pengajian halal bihalal pada malam hari ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Samirin dari pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Acara ketiga yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang yaitu Profesor Dr. Muhammad Sairozi, Magister Agama. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Idham Supomo MH. Acara kelima yaitu tanya jawab, diakhiri dengan acara yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuki acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara silaturahim dan pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Samirin dari pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Samirin, pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Acara yang ketiga yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Serozi, Magister Agama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Para pimpinan daerah, pimpinan cabang, Aisyah, Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Panti Asuhan, dan rekan saya yang bergabung di sini, saya sebut Al-Mukarram Pak Kiai Haji Mufid, dan rekan saya yang sangat akrab Pak Haji Yudi. Malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, usia yang panjang hingga kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual di malam hari ini. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, meski dalam tema itu sangat tinggi, tapi saya akan berbicara sesuai dengan yang saya bisa dan sesuai dengan level saya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Semarang ini. Saya menyadari betul bahwa setiap orang itu ada tingkatannya. Setiap wilayah itu ada orangnya dan setiap orang itu ada wilayahnya. Saya tidak ingin melampaui wilayah. Sing Pak Serozi. Waalaikumsalam Pak Serozi. Apa anu ya, terputus ya? Gimana Pak Jamal? Saya lanjutkan. Oke, sudah masuk Pak. Tadi terputus sepertinya. Salah teknis. Ya. Ada salah teknis sebentar. Ya. Videonya belum keluar, Prof. Video. Sudah? Videonya masih nonaktif, Pak. Diklik video itu yang share video.
Gimana Pak Jamal? Ya, audionya sudah masuk Pak, tapi videonya mungkin ke klik di nonaktif. Tolong diaktifkan Pak. Di bawah, di pojok kiri bawah ada share video, diklik. Ada gambar kamera, Prof. Ya, oke. Ya, sudah. Silakan. Oke, ya. Silakan nih. Terima kasih dan sekaligus minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan teknis ini. Jadi saya ulangi, inilah virtual yang ada di kita. Jadi kesalahan saya. Jadi saya ulangi, saya akan berbicara sesuai dengan kapasitas saya, bidang keilmuan saya, dan level saya. Jadi setiap orang itu ada tingkatannya dan setiap tingkatan itu ada orangnya. Disinilah saya bicara. Saya ini selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Semarang ya, level saya ya di tingkat kabupaten. Bagaimana nanti yang di tingkat wilayah? Nah, itu nanti pimpinan wilayah. Bagaimana dengan yang di tingkat pusat? Itu nanti yang menyelesaikan di tingkat pusat. Inilah yang penting dalam hidup berjamaah, termasuk berorganisasi di Muhammadiyah itu. Kalau saya loncat dari kewenangan saya, dari batas saya, itu saya bisa mumet sendiri itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taghabun itu, ayat 11. Maka saya ingin menyambung tentang halal bihalal di musim COVID ini. Saya tidak akan bicara tentang COVID itu di luar kemampuan saya, apalagi aspek-aspek medis itu. Saya ingin mengatakan saja bahwa pandemi, wabah, pagebluk itu dalam bahasa agama termasuk dalam kategori musibah. Musibah. Nah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi tuntunan. Setiap kita yang mendapati musibah, apa itu tuntunannya? Kita dianjurkan untuk berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlifli khairum minha. Itulah doa yang oleh Nabi kita dituntun dalam hadis beliau. Kalau kita buka di Sahih Muslim, di Musnad Ahmad ada hadis itu. Coba saya ingin melihat ini dari 3 hal. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dibalik kata itu? Kita mendapati apapun, kita ini sadar betul. Supaya tidak kehilangan diri, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, bukan milik yang lain. Kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka segala hal yang berkaitan dengan kita nanti Allah yang ngurus. Jadi itulah perspektif agama. Itulah bahasa agama. Itulah keyakinan. Nah, apa itu musibah? Musibah itu kalau bahasa Arab itu dari kata sobah. Kemudian menjadi musibah. Kalau kita buka di kamus itu artinya ya bencana. Ada yang mengucapkan musobah, ada yang masubah. Di Indonesia menjadi kata musibah. Itu adalah bahasa Arab. Setiap kita mendapati musibah, seperti saat-saat sekarang ini, maka kata pertama yang diucapkan adalah kita ini milik Allah. Yang kedua, Allahumma jurna. Allahumma
ajurna, itu kalau orang banyak. Allahumma ajurni, kalau itu saya sendiri atau kita secara pribadi. Ya Allah, berikan pahala. Ketika mendapati sesuatu yang itu kita anggap musibah, maka yang kita ucapkan pertama adalah kepada Allah itu, ya Allah, mohon Engkau berikan aku pahala. Fi musibati, dalam segala hal yang menimpa diriku ini. Maka Muhammadiyah itu memberikan tuntunan. Ketika musibah datang, apa dibalik kata Allahumma ajurna ini? Ini dari kata ajaro, ya'juru, ajaron, wa ma'jaron, wa huwa ajirun. Kemudian ada fi'il amarnya itu, kemudian ada isim zaman dan isim makan. Kamus-kamus memberikan arti ajaro itu memberi pahala. Jadi ini tuntunan bahwa setiap kita mendapati sesuatu yang itu kita kategorikan musibah, maka kita berpikir optimis. Apa itu optimisnya? Allah akan beri pahala kepada kita. Ini adalah tuntunan. Jadi orang Islam itu ketika mendapati musibah bukan mengatakan yang negatif, tetapi yang positif. Karena musibah itu dikonotasikan negatif, maka Allah tuntut kita berpikir positif. Apa kata Rasulullah pada hadis selanjutnya adalah wahlif li khairam minha. Wahlif li khairam minha. Ya Allah, mohon Engkau ganti yang lebih baik dari musibah ini. Engkau ganti yang lebih baik. Artinya apa? Kita diberikan hal-hal yang bersifat pikiran-pikiran optimis ke depan. Bahwa ke depan itu ada masa depan yang lebih baik dari masa yang kita jalani hari ini. Jadi sudah tidak ada lagi putus asa bagi orang. Bila sekali lagi kita bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada yang lain. Maka kalau kita membuka surah At-Taghabun ayat 11 itu disebut adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali izin Allah. Tidak mungkin yang namanya pandemi bisa mewabah seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu. Illa biiznillah, kecuali Allah mengizinkan itu. Nah, wa may yu'min billah, itu kalau dalam bahasa saya waman lan sopone wong yu'min kang bener-bener percaya sapa man billahi kelawan Allah yahdi, mongko Allah bakal menehi pitutuh qalbahu ing atine wong iku wae. Jadi kalau kita ini betul yakin kepada Allah, maka yahdi qalbahu, hati kita itu yang akan diberi petunjuk. Jadi kenapa hati itu diberi petunjuk? Yang namanya hati dalam bahasa Arab itu qalbun, bukan kalbun. Kalau kalbun itu wahung, kalau qalbun itu hati. Disebut qalbun karena apa yang ada dalam diri kita itu bolak-balik, mencang-mencong. Oleh karena itu yahdi qalbah. Siapa yang yakin dan optimis bahwa wahlif li khairam minha, ada masa depan nanti sebagai pengganti, yang masa depan itu lebih baik. Itulah tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang satu adalah yakin bahwa kita milik Allah. Yang kedua adalah berpikir positif dan berusaha harus belajar berpikir positif, bukan berpikir negatif. Yang ketiga adalah berpikir optimis.
bukan berpikir pesimis. Yang disebut dengan optimis itu apa? Ada harapan masa depan yang lebih baik. Saya beberapa waktu kemarin itu satu sore dengan Pak Saiful, itu saya bincang-bincang banyak. Dan saya mendapatkan pelajaran bahwa, oh iya, bahwa siapa yang berpikir optimis, disinilah masa depan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang berat belajar untuk itu. Tetapi sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, apalagi warga Muhammadiyah. Jadi, kita milik Allah. Berpikir positif dan berpikir optimis. Untuk masa depan yang lebih baik itu adalah tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita itu berpikir pesimis, kita berpikir negatif, yang terjadi adalah kita mudah digoncang oleh isu, mudah digoncang oleh berita-berita yang kurang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kalau membaca di internet, saya katakan di internet adalah, itu kan ada itu di sana. Orang yang menghadapi musibah, terkena bencana, terkena malapetaka, itu ada 4 tingkatan. Yang satu itu adalah marah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, dia marah dalam hati. Marah itu bisa hatinya, bisa lisannya juga ikut marah. Yang kedua, tingkatan setelah itu, di atas itu adalah sabar. Apa itu sabar? Menahan diri untuk tidak berpikir yang negatif dan selalu optimis. Menahan diri itulah sabar. Nah, tingkatan di atas itu adalah ridho. Rela menerima apa yang terjadi itu sebagai sebuah ketentuan dari Allah. Ya wis, onone kaya ngene, kedadeane kaya ngene ya tak terima kaya ngene. Illa biiznillah. Yang tingkatan paling tinggi dari itu adalah syukur. Bersyukur atas apa yang terjadi. Saya kalau membaca itu, saya belajar, saya ini sesungguhnya pada tingkat mana dari 4 tingkatan itu. Saya contohkan kecil saja. Pada akhir ini, beberapa hari lalu, Menteri Agama mengumumkan tentang haji itu. Pembatalan atau disebut dengan penundaan haji. Ya, tanggapannya macam-macam. Tapi Muhammadiyah sebagai persyarikatan mengatakan itu keputusan yang tepat. Nah, ada yang marah. Ada yang sabar. Nggak berkomentar. Ada yang ridho, ya sudahlah, memang seperti ini. Ada yang bersyukur, alhamdulillah, ora sida haji saiki karena saya ya belum sehat. Kalau tahun depan, insya Allah saya lebih sehat. Dia bersyukur atas itu. Beberapa waktu lalu saya mengumpulkan para jamaah haji di Ungaran itu, perwakilannya itu. Saya sampaikan kepada mereka. Saya contohkan misalnya, andai nanti jenengan jadi haji, itu kemudian masa pandemi dan di Makkah itu memperlakukan jaga jarak dan memperlakukan yang lain-lain, harus diakui bahwa satu kloter yang sebanyak 360 sekian orang itu atau 300 lebih itu hanya ada satu dokter. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau ada 4 orang yang demam tinggi, demamnya itu sampai 37 derajat. Itu siapa yang bisa menjamin kawannya tidak berkomentar? 1 orang saja berkomentar, wah mungkin corona itu. Wah itu sudah jadi luar biasa dan menjadi heboh semuanya. Sedangkan saya ketika itu sudah mengatakan nanti yang suami istri bawa termometer 1. Kemudian yang 1 regu bawa tensimeter yang digital itu sehingga bisa untuk ukur 1 regu gitu. Tapi apa yang terjadi?
haji dibatalkan. Ini kita lihat saja. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, dan ada yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat sekarang ini, maka kita coba di Muhammadiyah saja. Muhammadiyah itu konsisten betul kalau saya lihat. Yang namanya sholat Idul Fitri di lapangan di Kabupaten Semarang tidak ada semua. Kita hentikan semua itu. Dengan apa? Dengan ridho. Dengan ridho. Keputusan pimpinan pusat itu ditaati. Seorang pimpinan itu saya taat kepada pimpinan pusat. Taat kepada pimpinan wilayah. Karena ia kita pilih sebagai pimpinan untuk ditaati. Jadi sami'na wa ato'na. Tidak menggunakan istilah sami'na wa asoina. Dengar itu dan saya bantah. Bukan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu sekarang ini, di musim-musim yang semacam ini, di hari-hari ini, ada kesulitan-kesulitan yang terkait dengan masyarakat kita, warga kita, mungkin terkait dengan ekonomi. Tapi percaya saja bahwa ada yang namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu akan berlaku pada kehidupan kita. Kita lihat saja misalnya, ketika ada orang sulit, pasti ada orang membantu. Dan Muhammadiyah itu refleks itu membantu orang. Aisyah itu bagian dari contoh. Muhammadiyah itu bagian dari contoh. Jadi ketika ada orang susah, ada yang membantu. Itulah hukum keseimbangan sunatullah itu. Maka setiap kesulitan pasti ada jalan. Sebagai orang yang beriman, yahdi qalbah. Allah akan tunjukkan hatinya. Jadi ketika kita dalam kesulitan, pasti ada jalan keluar. Kalau kesulitannya 10, jalan keluar itu pasti ada. Mungkin lebih 10, mungkin hampir 10. Jadi itulah orang beriman itu. Sekali lagi, ada hukum keseimbangan. Saya kemarin mendapatkan peristiwa yang saya sendiri ini merasakan itu halal bihalal tapi di tempat parkir. Ketika saya takziah di Suruh itu, almarhumah Ibu Amin, saya mau pulang. Ketika saya datang itu parkirnya nyaman sekali. Ketika saya mau pulang itu ada mobil di depan saya. Yang mobil di depan saya itu hanya gangnya kecil lah. Kalau saya belok nggak bisa itu. Saya dengan istri saya sudah melihat itu, wah ini saya kalau keluar harus menanti dari yang punya mobil di depan ini karena sangat sempit. Sedangkan saya sudah ditunggu oleh Pak Sekretaris PDM itu, Pak Subagio, di dekat tol sana. Karena ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Apa yang terjadi dalam kesulitan itu? Muncullah namanya Pak Saiful, Pak Busrianto, kemudian ada Pak Mondorifai, dan ada Pak Dardi di situ. Nah, Pak Busrianto itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ngabani saya pegang sopir sendiri, maju mundur ngetan kulon tidak bisa. Karena memang sangat sempit itu. Dalam keadaan yang sudah seperti itu dan saya harus keluar, muncullah namanya Mas Sasang. Mas Sasang itu biasa pegang ambulan itu. Biasa pegang ambulan itu. Apa yang dia lakukan? Dia langsung kasih aba-aba saya. Dia langsung kasih aba-aba saya dan kemudian saya turuti itu. Saya turuti dengan ikhlas itu, dengan sabar dan dengan ridho itu, atas kesulitan itu. Apa yang terjadi? Saya keluar dari situ, walaupun jarak antara bodi mobil saya sebelah kiri hanya 2 cm. Yang kanan mungkin hanya 2 cm. Jadi kalau salah sedikit saja, saya sudah tidak bisa keluar. Kenapa saya bisa keluar? Saya yakin ada hukum keseimbangan itu. Dan ternyata ada yang menolong itu. Dan dengan sabar. Dan saya percaya bahwa yang menolong saya itu orang jujur.
saya disuruh maju ya saya maju saja. Meskipun yang ngabani adalah Mas Sasang. Yang Mas Sasang itu adalah PCM Timbergas. Jadi menurut saya ada hukum keseimbangan dalam hidup yang kita ini kadang terlalu khawatir terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Musibah-musibah kita ini. Ada orang lain yang diutus oleh Allah, dituntun oleh Allah. Kalau dalam bahasa Jawa itu dimusik ake-atine oleh Allah untuk menolong siapapun yang ada kesulitan. Tapi dengan catatan bahwa kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Sama seperti sekarang ini, pandemi ini. Sekolah, muridnya, pendaftaran siswa baru kurang. Ya, kita ingat saja itu hadis Nabi. Wahlid li khairum minha. Kita akan diganti dengan masa depan yang lebih baik. Jadi ini bagian dari yang saya harus sampaikan, ini enteng-entengan saja, tidak sangat ilmiah. Tapi itulah yang terjadi pada setiap hari kita. Nah, sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pimpinan Muhammadiyah, supaya hukum keseimbangan itu muncul antar manusia, antar masyarakat, antar kelompok masyarakat, antar kita, maka yang paling penting adalah hati kita harus mendapat sinaran dari Allah itu. Dan apa yang kita pancarkan adalah pancaran-pancaran berpikir positif, berpikir optimis, dan menjalin persaudaraan secara baik kepada siapapun. Sekali lagi, kepada siapapun. Jadi saya sebagai pimpinan daerah itu ya dengan siapapun, ya lintas organisasi. Kebetulan saya dengan Pak Rois Suriah NU Kabupaten Semarang ya WA, foto bareng, ya itulah sesama umat Islam. Karena mungkin ada dari orang yang di luar Islam, ya saya bersahabat baik itu dengan para pendeta, dengan pastor itu, dengan dasar ya inilah cara hidup di dunia. Kita ini di dunia berbuat baik kepada siapapun. Kalau dengan yang lain saja kita bisa berbuat baik, kalau dengan orang lain saja kita bisa berbuat baik, apalagi dengan sesama warga Muhammadiyah. Jadi inilah yang bagian penting dari yang ingin saya sampaikan itu. Coba kita lihat berita-berita itu. Kalau kita mengikuti WA itu kan bingung sendiri. Karena kita tidak mampu mengikutinya. Yang A, yang B, yang kontra. Mungkin yang tidak cocok dengan pikiran kita. Tetapi begitu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika ada musibah kita berpikir optimis, ketika ada musibah kita berpikir positif. Itu bagian dari yang saya sampaikan. Mengakhiri pengajian ini, saya turut berduka cita yang sangat mendalam. Di musim COVID ini, walaupun wafatnya tidak karena COVID, kita ini, kawan-kawan kita yang hebat-hebat itu dipundhut oleh Allah. Yang satu, Pak Kiai Bisron Mukhtar, Temanggung, itu sekretaris BWM. Saya ke Temanggung, takziah itu, ya Allah. Ini orang baik, pejuang baik, diambil oleh Allah. Ya, tapi mau apa ya, kita ridho saja. Kemarin tuh Amin Khalifah dipanggil oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, Allah senantiasa berikan kesehatan, usia panjang, rezeki yang luas dan mudah. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga kesehatan kita, masa depan masih panjang menanti kita, dan banyak hal yang harus kita lalui, harus kita jalani.
Coba kalau kita lihat itu, sekarang ini PDM ini banyak punya PR-PR, tanah kita yang harus disertifikat masih banyak. Yang belum selesai diurus masih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan itu. Dan kita sudah tidak usah berpikir yang muluk-muluk dalam hal ini. Kita ikuti pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Itulah porsi kita yang ada di kabupaten ini. Yang PCM berpikir PCM, yang ranting berpikir ranting. Saya pikir itu menjadi bagian dari yang harus kita perhatikan. Demikian yang saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf, dan salah teknis tadi saya betul-betul minta maaf. Pak Jamal, demikian yang saya sampaikan Pak Jamal. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang kita dengar-dengar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian yang sederhana tetapi insya Allah sangat bermakna bagi kita semuanya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang begitu berharga tadi, serta kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dengan tanya-jawab, kita masuki dulu acara yang keempat, yaitu pembacaan doa kepada Ustadz Idham Supomo, MH. Dipersilakan. Mohon maaf Pak Idham, mohon suaranya diaktifkan Bapak. Mic di bawah, statusnya masih mute. Pak Idham monitor. Untuk mic-nya tolong dihidupkan Bapak. Ini posisinya masih mute. Ya, silakan Pak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rahmatullah. Mari kita tutup pengajian PDM pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi Ibu Muhayanah antas syafi ya Allah, la sifaa illa sifauka, sifaan la yughadiru sakma. Allahumma ahsin akhlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribna wa ila syarri ba'idna wa qadhi hawaijana fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa ahlana wa auladana min ahli syarri wa ahli jaya.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an halalan thayyiban muntaqabbala. Allahumma ajirna fi musibatina wa hluf lana khairan minha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa samadatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa oleh Ustadz Idham Supomo MH. Semoga Allah ijabah permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuki acara yang kelima, yaitu tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang akan mengajukan pertanyaan, kami buka termin 1 dulu untuk tanya jawab. Termin 1 ini kami buka untuk 3 penanya, masing-masing 1 pertanyaan, Bapak Ibu. Untuk Pak Jamal, mohon dibantu untuk monitor yang mungkin jamaah duluan mengajukan pertanyaan bisa persilakan dahulu, atau kepada jamaah yang mungkin tidak mau menyampaikan secara langsung bisa menulis pada fitur chatting yang ada dalam aplikasi Zoom ini. Demikian, monggo kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kesempatan pertama pada Pak Heri Santoso. Monggo Pak Heri Santoso sudah mengangkat tangannya. Silakan Pak Heri Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak pimpinan dan Bapak Ibu yang kami hormati mengawali diskusi ini. Kami dari wilayah Susuan, Pak. Terutama mewakili dari teman-teman di amal usaha pendidikan di masa pandemi yang sulit ini. Kemarin kami mengusulkan untuk duduk bersama di Majelis Dikdasmen untuk kaitannya dengan ketahanan sekolah, Pak. Barangkali mungkin dalam forum ini bisa ditegaskan karena ini penting. Kekuatan kita di masing-masing sekolah ini berbeda. Apalagi kalau nanti masa belajar di rumah ini diperpanjang sampai akhir tahun, ini tentunya memerlukan pemikiran bersama, Pak, untuk kelangsungan terutama amal usaha bidang pendidikan di Muhammadiyah. Barangkali mungkin itu, Pak, mewakili diskusi pada malam ini, dan mungkin kami ucapkan terima kasih. Nanti mohon mungkin ada juga Bapak-Bapak pimpinan dari majelis yang nanti mungkin bisa menanggapi, maupun dari Pak pimpinan PDM maupun Bapak-Bapak dari yang unsur yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Kita inventarisir dulu pertanyaan yang masuk. Monggo kepada penanya yang kedua untuk menyampaikan yang ada di dalam unek-uneknya. Monggo, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, silahkan angkat tangan atau langsung aktifkan mic-nya, tapi nanti habis bertanya mohon dimatikan lagi ya mic-nya. Aktifkan mic-nya. Sekali lagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan, bisa berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Sairozi atau hal lain yang akan ditanyakan.
waktu kami serahkan pada Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya Bu Hera dari TK Bapilan. Monggo, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mewakili guru di TK Aba Bapilan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan bagaimana cara yang efektif untuk kita mensosialisasikan cara beribadah di masa pandemi COVID seperti saat ini, karena tidak dapat dipungkiri tidak semua wali murid di sekolah Aba, terutama di sekolah kami itu berasal dari organisasi Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera dari TK Aba Bapilan. Kepada penanya ketiga, monggo kami persilakan. Sekali lagi kepada penanya yang ketiga, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, monggo, Mas Danar Aditya Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah dan Ibunda pimpinan daerah Aisyah serta para jamaah semuanya. Saya menambahkan saja dari yang disampaikan oleh Pak Heri dari SMK Muhammadiyah Susuan berkenaan dengan kondisi pandemik COVID-19 ini. Memang keadaan sekolah itu rata-rata hampir sama. Oleh karena itu, berkenaan dengan keuangan dan sebagainya, kami mohon dengan sangat mungkin ini usul, saran, masukan bisa dari Bapak Ibu guru. Itu yang jelas kami memang keadaannya memang lagi benar-benar tidak menentu. Oleh karena itu, kami mohon dari Dikdasmen Kabupaten, kemudian dari PDM, serta PCM yang memiliki amal usaha, bisa duduk bersama untuk menyelesaikan ini bersama. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danar Aditya Warman. Jadi kalau bisa saya rangkum, ini ada dua, Pak Heri dan Mas Danar itu sama, intinya duduk bersama antara sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan Majelis Dikdasmen untuk membahas ketahanan sekolah pada masa pandemi ini. Yang pertama itu. Yang kedua, dari Ibu Hera, TK Aba Bapilan, menanyakan bagaimana cara efektif sosialisasi cara beribadah pada masa pandemi ini kepada tadi yang disebutkan adalah wali murid dan siswa, yang wali murid itu tidak semuanya adalah dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada dua pertanyaan kepada Prof. Sairozi untuk bisa menjawab. Monggo, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Ini pertanyaan yang menurut saya berharga sekali ini. Yang Pak Heri. Jadi begini, saya beberapa hari lalu rapat dengan pimpinan semua anggota pimpinan, dan ini sudah menjadi bagian dari agenda dari pimpinan Muhammadiyah. Tadi pagi saya juga sudah berbicara agak banyak dengan koordinator Dikdasmen, yakni Pak Subagio Santoso, yang sekaligus beliau ini juga pengawas di beberapa sekolahan. Nah, untuk yang SMP, SD, dan RA, ya akan kita tindak lanjuti itu.
yang perlu kita sadari bersama bahwa ditarik seberapapun besar yang sekarang ini terjadi itu tidak bisa maksimal seperti ketika masa normal kemarin. Ini adalah kesadaran yang harus kita pahami bersama, bahwa ini kita tidak sendirian, yang lain juga mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan itu, bisa jadi mengumpulkan semua, bisa jadi karena kita harus mempertimbangkan banyak hal, yang SMK sendiri, yang SMP sendiri, yang SD sendiri, kemudian SD dengan MI, mungkin begitulah. Itu bagian yang menjadi rancangan kita untuk hal problem terkait dengan ketahanan sekolah itu. Yang Kepala SMP Muhammadiyah Ambarawa sudah menyampaikan itu kepada saya per WA. Saya sudah sampaikan itu. Nah, beberapa hal dan kita sudah bicarakan di PDM. Saya akan tidak lanjuti ini dan tidak bijak kalau itu solusinya saya sampaikan di forum ini. Tapi itu sudah menjadi keputusan dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menindaklanjuti dan kita sudah meneropong itu. Yang kedua kepada Bu Hera itu ya. Jadi begini yang harus dipahami bahwa makin ke desa itu akses teknologi makin berkurang. Jadi makin ke desa itu akses teknologi makin berkurang, sinyal juga makin berkurang, tingkat orang akses teknologi, kemampuan orang terhadap teknologi juga makin berkurang. Disinilah yang saya sampaikan tadi, ada bagian yang kita harus tidak seperti target ketika masa normal. Jadi setiap setiap saat itu ada problemnya dan setiap problem itu ada saatnya. Sehingga kalau kita target kita itu melebihi keadaan kita, ya kita akan sepanuh. Bagaimana mensosialisasikan tentang ibadah itu? Sejauh yang kita bisa lakukan, ada media WA ya dengan WA. Kalau itu sifatnya mengingatkan. Tapi kalau sifatnya tata cara beribadah, saya harus sampaikan bahwa Muhammadiyah itu seperti meniru yang disampaikan Rasul, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muhammadiyyin, bukan hanya menjadi rahmat ngurusi orang-orang Muhammadiyah saja, tapi juga di luar Muhammadiyah. Saya sering mengatakan bahwa kadang-kadang contoh kecil adalah tata cara ibadah. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id, ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro. Bagi saya, anak siswa itu bisa diajari dua-dua itu hafal semua. Jadi kita ajari dia, suatu saat nanti dia bertemu dengan yang A, dia bisa. Bertemu dengan B, dia bisa. Itulah yang menjadi keunggulan dari Muhammadiyah ini. Karena ke depan, orang hidup itu tidak hanya akan di lingkungannya saja. Saya ini bagian dari contoh itu. Kebetulan saya bisa bertanya. Nah, yang ke wali murid, saya rasa itu. Apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa lakukan itu. Dengan WA ya, dengan WA. Kalau tidak, sudah tidak bisa. Nah, sudah tidak bisa ya sudah. Jadi ada keterbatasan yang kita tidak bisa lompati ya, tidak usah dilompat. Bagaimana tentang siswa baru di RA misalnya di TK ABA itu, ya kita lihat saja nanti. Jadi pada tahun-tahun ini semuanya akan mengalami hal yang sama. Tentu akan kita cari jalan keluar dengan realistis apa yang terjadi. Maka Pak Heri dan Pak Danar serta Bu Hera, saya akan sampaikan ini kepada koordinator bidang pendidikan di PDM. Nanti dengan Dikdasmen kita bicarakan bersama dan mudah-mudahan kita mendapatkan jalan keluar yang saya sampaikan tadi. Ada hukum keseimbangan dan kita bisa berada pada hukum keseimbangan ini. Mudah-mudahan kita selesailah dengan urusan-urusan yang seperti ini.
yang Pak Danar yang tentang ya keuangan dan lain-lain. PCM Ambarawa sudah membicarakan ini dengan saya. Insya Allah ada sampai kedua. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Pak Itam Supomo selaku Ketua PCM. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Rozi. Kita buka berikutnya yaitu termin kedua dari sesi tanya jawab ini. Untuk 3 penanya masing-masing 1 pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk dari Pak Yudi via chatting yang ada di aplikasi Zoom ini, yaitu ada persoalan yang menjadi dasar bagi saya untuk persoalan ibadah dan persoalan ekonomi yang terdampak pandemi ini. Bagaimana kiat-kiat yang bisa kita lakukan di saat seperti ini, karena ada hal-hal yang biasa dilaksanakan sekarang, ada perbedaan yang mendasar, ya seperti itu intinya. Jadi memang bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Pertanyaan pertama pada termin kedua ini dari Pak Yudi. Monggo, pertanyaan kedua pada termin kedua, dipersilakan Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, penanya kedua untuk termin sesi tanya jawab yang kedua ini, dipersilakan. Oh, Pak Eri mau tanya lagi? Tes, 1, 2, 3. Bu Isti, Pak Dar. Ya? Bu Isti. Bu Isti, ya. Monggo Bu Isti. Iya. Iya, terima kasih. Saya cuma mau bertanya seperti ini. Corona atau yang mengajar siswa anak berkebutuhan khusus itu bagaimana? Kalau tadi kan saya sudah mendengarkan kata Pak Heri itu untuk anak-anak yang normal. Itu sangat dilema sekali gitu untuk mengajar anak-anak SMP. Apalagi kayak dengan adanya bisa jelas tadi Pak? Suaranya kurang jelas. Mohon bisa ditulis lewat chatting. Kelihatannya sinyalnya kurang ini, kurang bagus. Mungkin ada sedikit masalah. Ya, mohon ditulis pada chatting media Zoom ini. Kira-kira saya menangkap itu Pak Darwanto. Oh sudah, oke. Baik Bu Isti. Oh, iya. Sudah cukup. Kelihatannya bisa dipahami. Ya, oke. Ya, saya sudah bisa menangkap itu arahnya. Oke, ya, baik. Ya. Pertanyaan ketiga, dipersilakan. Monggo, pertanyaan ketiga pada termin kedua, sesi tanya jawab ini. Ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan? Pertanyaan ketiga, sesi kedua dipersilakan. Bu Asrianti, Pak Dan. Monggo, iya. Dipersilakan, monggo. Monggo, dipersilakan. Ini yang mengangkat tangan dan mengaktifkan Bu Asrianti. Ya, monggo, dipersilakan. Bu Asrianti. Bu atau Mbak, monggo, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo, dipersilakan. Halo.
Tidak muncul ya suaranya. Ya. Monggo dipersilakan. Sekali lagi, kepada penanya ketiga, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, belum ada respon lagi kepada Prof. Sairozi untuk menanggapi dua pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yudi. Di Muhammadiyah itu ada gerakan ta'awun namanya. Ta'awun itu kalau saya terjemahkan itu ya saling tolong-menolong. Jadi saya ingin menjawab ini tidak teknis Pak Yudi, tapi prinsip-prinsip. Pertama, di Muhammadiyah ada ta'awun itu. Ta'awun itu gerakan tolong-menolong, dan di Muhammadiyah itu alhamdulillah itu terselenggara betul. Yang terakhir itu saya dengar dari PCM Suruh itu seorang ibu yang rupanya juga sudah tidak karu-karuan dan mungkin sangat tidak layak itu diselesaikan hanya oleh ranting morangan itu. Ibu Ida Zahara dengan keluarga itu. Selesai persoalan itu dengan banyak orang. Itu menggunakan prinsip ta'awun. Nah, untuk yang lebih luas begini Pak Yudi. Ada istilah akses dan ada istilah aset. Nah, kalau aset itu ya kita bantu beras, kita bantu apa tadi, kita bantu sembako itu aset, kita beri uang itu aset. Tetapi ada yang sekarang ini adalah akses. Akses ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana mencari akses itu? Nah, teknis saya belum bisa menjawab tentang akses ini. Tapi jaringan di Muhammadiyah itu alhamdulillah jalan. Nah, ini kaitannya dengan akses itu, ya diskusi, ketemu dengan banyak kawan, masuk ke link-link ini menjadi penting. Jadi saya sekaligus mengenalkan ini, Pak Yudi ini usahanya di percetakan. Saya di percetakan, beliau ini aktif dengan saya di KBIH Istiqomah. Gitu. Nah, yang saya sebut akses itu ya termasuk Pak Yudi masuk ke link ini itu bagian dari akses dan menjadi cara untuk berta'awun itu. Tapi yang diselesaikan oleh Muhammadiyah saat ini baru yang ta'awun aset, belum yang ta'awun akses itu. Karena semua sedang berdiskusi dan mencari akses itu. Mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan di masyarakat segera berjalan sehingga proses yang terkait dengan akses tadi juga bisa segera terselesaikan. Ini Pak Yudi, saya tidak detail menjawab itu. Nah, yang tentang siswa berkebutuhan khusus, kadang saya berpikir yang tidak berkebutuhan khusus saja itu sekarang ini agak ya tersendat, apalagi yang berkebutuhan khusus. Maka kalau saya mengambil target begini, yang penting lakukan usaha maksimal, sejauh kita bisa lakukan, kita lakukan itu. Tetapi kalau kita sudah tidak mampu melakukan itu, berhenti. Itu prinsip itu. Tapi sekolah harus tetap ada aktivitas. Guru-guru harus tetap ada aktivitas. Jangan sampai disebut nanti, wah sekolahnya sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi yang berkebutuhan khusus itu berukur saja dengan yang tidak berkebutuhan khusus itu. Jadi ini yang kita itu punya dua kan, yang untuk SLB, yang satu di Banyu Biru, yang satu berada di Susuan itu. Yang Susuan lebih banyak muridnya. Apalagi sekarang ini Susuan itu butuh antar jemput memang, butuh mobil untuk antar jemput
siswa itu sudah lebih mendesak di susulan ini untuk antar jemput itu. Iya. Mungkin itu bagian dari cara menyelesaikan masalah dari situ. Saya selaku PDM akan berusaha berkoordinasi dengan PCR susuan ini dalam acara yang dengan Dikdas besok. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan, dan mendorong saya untuk segera berkoordinasi lagi dengan PDM untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di pimpinan cabang, berada di ranting terkait dengan pendidikan dan ekonomi itu. Tentu mengharap partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Ini misalnya lah contoh hari ini, ada kawan yang di ICU. Ya sudah, kita share WA, kita kumpulkan sedikit-sedikit itu, nanti akan kita gunakan untuk menolong. Di saat akses itu tidak bisa berjalan, maka aset yang berjalan. Tapi aset itu ternyata bisa berkumpul karena akses. Jadi akses itu penting untuk mengumpulkan aset. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Darmanto. Saya belum menjawab. Sudah terjawab semua, dan kalau kita tambah satu termin lagi, monggo. Satu termin lagi, yaitu termin pada sesi tanya jawab, yaitu termin yang ketiga, kami buka untuk 3 penanya masing-masing 1 pertanyaan. Monggo, dipersilakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang akan mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab yang ketiga ini, termin yang ketiga ini, kami persilakan. Monggo, ada Bapak Ibu? Bisa berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Sairozi, atau di luar materi yang tadi disampaikan. Dipersilakan. Monggo, ada Bapak Ibu? 3 penanya dan masing-masing 1 pertanyaan. Dipersilakan. Tanya bisa? Bisa, monggo Pak. Oh ya. Ini, saya mau tanya di luar konteks ini, yaitu masalah Allah menciptakan manusia di dunia ini. Ya. Menurut penjelasan sejak dulu hingga saat ini, Allah itu menciptakan manusia Adam dan Hawa. Kemudian menurunkan manusia seluruh dunia. Kalau Adam dan Hawa itu kulitnya kuning, tentu saja manusia sedunia ini kulitnya kuning semua. Tetapi kenyataannya tidak. Itu penjelasannya gimana, Prof? Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi dari Pak Yoto ya? Iya. Baik Pak Yoto, tentang ini ya, ternyata ini ya, bagaimana hubungannya antara Adam dan Hawa dulu dengan orang-orang yang ada saat ini, gitu ya, intinya itu. Saya kira Prof. Sairozi sudah bisa menangkap. Monggo penanya kedua, dipersilakan. Ada, monggo. Ya. Oh, nggih, 25 ya? Ya, monggo dipersilakan. Apa? Monggo dipersilakan. Mas Dar. Nggih, monggo dipersilakan, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mungkin tidak ada komunikasinya dengan atau hubungannya dengan yang diterangkan Pak Sairodi. Tetapi ini penting juga untuk ke depan kita bagaimana menyikapi Hari Raya Kurban ini, Pak. Menyikapi Hari Raya Kurban bagi keluarga besar Muhammadiyah. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Bu Halimah yang menanyakan tentang bagaimana kita menyikapi Hari Raya Kurban ini, khususnya bagi keluarga besar Muhammadiyah. Monggo, penanya ketiga, dipersilakan. Sekali lagi kepada penanya ketiga, pada termin ketiga sesi tanya jawab ini, dipersilakan Bapak Ibu. Bisa tentang atau berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Sairozi atau di luar materi tersebut. Dipersilakan. Pak Gogok bertanya boleh. Walaupun satu rumah, tetapi boleh. Baru merenung. Oh, baru merenung. Monggo Bapak Ibu ada yang akan disampaikan? Ada? Nyusul, Mas. Nyusul, oke. Monggo Bapak Ibu. Kalau belum ada, kami persilakan kepada Prof. Sairozi untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Pak Yoto, saya termasuk orang yang tidak sangat menekuni di dunia medis ya, tentang warna kulit dan lain-lain itu. Saya tidak menekuni di wilayah itu. Tetapi kira-kira saja begini kalau bahasan saya. Ya, yang namanya kulit itu kan satu suku dengan yang lain beda, satu ras dengan ras yang lain beda. Pertemuan antar ras itu kemudian membentuk orang dengan warna kulit yang berbeda-beda itu. Nah, perdebatan atau sekarang ini tafsiran tentang Nabi Adam itu banyak. Tetapi saya akan menuruti cara berpikir Pak Yoto saja, bahwa ketika A ketemu B, B ketemu C, C ketemu D, dan kemudian orangnya itu berasal dari suku atau ras yang berbeda, ya tentu dia akan memunculkan yang namanya ras kulit berwarna itu. Jika dalam Al-Quran syu'uban wa qabail itu. Ada syu'ub dan qabail itu. Ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, berbangsa-bangsa bisa jadi warna kulitnya beda, bersuku-suku bisa jadi juga warna kulitnya beda. Jadi bagaimana itu bisa muncul? Nah, itu orang sosiologi Pak yang bisa menjelaskan secara detail itu. Saya sebatas itu pengetahuan saya. Kira-kira begitu. Kalau si A ketemu si B, saya punya kawan itu Jawa, kemudian dia itu nikah dengan orang Jerman, anaknya itu ternyata rambutnya pirang, tetapi kulitnya agak hitam. Jadi rambutnya itu mungkin ikut bapaknya, tapi kulitnya juga ada unsur-unsur ibunya. Kan begitu. Ya, kalau kita tarik ke belakang, akan ketemulah itu. Jadi dari Nabi Adam terus ke sini itu, siapa ketemu siapa, siapa ketemu siapa. Apalagi kalau penyebaran Islam di Indonesia itu, orang Arab masuk ke sini, di Indonesia ini, orang Arab masuk ke sini, orang Cina masuk ke sini, orang Portugis masuk ke sini, orang Belanda masuk ke sini. Nah, ketika terjadi seperti itu, tentu ada orang-orang yang keturunannya dari ayahnya dari Belanda, ibunya dari sini, atau mungkin juga ayahnya dari Arab, ibunya dari sini. Dan itu sangat mungkin karena orang-orang Arab itu dulu datang ke Indonesia nggak bawa istri, maka dia nyarinya istri adalah orang Indonesia. Orang Belanda datang ke Indonesia juga banyak yang tidak punya istri, maka istrinya menjadi orang Indonesia. Itulah menjadi Indonesia ini ada orang-orang yang warna kulitnya berbeda-beda. Ini
bukan teori ya, tapi itu karangan-karangan saja untuk Bjorn Maton dengan Pak Yoto saja itu. Ya, kalau ketemu darat bisa sakam dengan saya khusus berbicara itu. Ya, kemudian yang Bu Halimah yang terkait dengan ibadah seperti hari raya dan lain-lain, kita ikuti PP Muhammadiyah. Kita ikuti tausiah atau fatwa atau apapun atau surat edaran dari pedoman dari PP Muhammadiyah. Saya minta nanti ini di grup ini kan ada Pak Kiai Ki Mangku Bahjatullah, mungkin bisa menyampaikan ini. Tolong Pak Jamal, Pak Ki Mangku Bahjatullah ini diberi akses untuk bisa bicara yang tentang ini tadi. Apakah sudah ada pedoman tentang Hari Raya Kurban? Mengingat sekarang ini agaknya pemerintah ini kan meluaskan yang rumah-rumah ibadah ini seperti masjid, gereja ini. Saya tadi pagi ini di HP saya tadi ini saya bacakan saja. Saya bacakan ada undangan, ada pemberitahuan kepada saya bahwa ini contoh saja, bahwa pada hari Rabu besok itu jam 9, Rabu 10 Juni 2020 jam 9 WIB, peninjauan lokasi atas permohonan surat keterangan aman COVID-19 dari Masjid Agung Al-Mabrur dan Masjid Besar Istiqomah. Kalau saya membaca ini kan berarti ada tanda-tanda bahwa rumah ibadah itu sudah boleh dibuka seperti edaran Menteri Agama dengan catatan mengajukan izin untuk membuka itu untuk menjaga kesehatan semuanya. Nah, menurut saya ini nanti akan terus bergulir, maka bisa jadi ada perubahan-perubahan pada Hari Raya Idul Adha itu yang nanti kita tunggu saja Bu Halimah. Tapi mungkin Pak Ki Mangku Bahjatullah selaku koordinator Majelis Tarjih ada bisa diberi kesempatan untuk berbicara. Silakan Pak Jamal. Terima kasih. Ki Mangku sepertinya sudah saya minta aktifkan monitor enggak ya Ki Mangku? Iya. Ya, videonya sudah aktif Ki Mangku. Monggo Ki Mangku sesuai dengan permintaan Pak Sairozi tadi. Audionya Pak Mangku. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. PP Muhammadiyah minggu lalu itu sudah merilis lewat Majelis Tarjihnya, sudah merilis pedoman ibadah yang kebetulan di-online-kan secara YouTube juga. Di YouTube-nya ada, masih ada. Kalau nggak salah hari Kamis kemarin. Kemudian secara detail memang sudah diberikan, nanti akan kita share di grup. Sepertinya kalau nggak salah kemarin Pak Taufan sudah beberapa kali menge-share di beberapa grup di PDM dan grup-grup yang lain begitu. Termasuk sholat Jumat yang nanti akan dilakukan di masa new normal. Itu PP sudah mempunyai pedoman secara khusus, secara detail. Ya kita tidak usah meributkan, tapi kita taat kepada PP dan itu sudah Majelis Tarjih sudah bekerja semaksimal mungkin lewat para alim ulama-ulamanya dan secara resmi kalau nggak salah kemarin hari Kamis sudah dirilis di dalam maklumatnya dan di online secara YouTube. Disampaikan langsung ketuanya yaitu Prof. Samsul Anwar. Mungkin itu demikian Prof. informasinya Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak
Pak Kim Mangku Bahasatullah. Jadi semuanya saja kita tunggu. Nanti tolong di-share Pak Kim Mangku untuk menjadi pedoman bersama. Dan Bu Halimah jangan khawatir Bu Halimah, nanti kalau sholat Id saya bisa tampiri itu. Bisa tampiri dengan Pak Gogok. Tapi jangan lupa kalau Idul Kurban nanti ya saya dibagi itu. Nah, itu Bu Halimah. Dan tentu sebelum ini semuanya ditutup, ya saya selain mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas seto dari kawan-kawan kita di Muhammadiyah di masa-masa pandemi ini, juga berdoa mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, dan Allah berikan surganya kepada mereka semuanya, dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita yang masih hidup ini diberikan kesehatan, usia panjang, dan rezeki yang mudah. Diberikan akses-akses, kata Allah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Demikian dan terima kasih Mas Darmanto. Bapak, Ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Syairozi MAG, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hari ini ada 3 sesi bahkan, dan semoga pengajian yang dilanjutkan dengan tanya jawab tadi bisa semakin mencerahkan kita dan memberi kita arah yang lebih jelas bagi kita, bagaimana kita melangkah untuk hari esok dan seterusnya. Dan semoga pengajian kita pada malam hari ini dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir dari pengajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator, jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga acara kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngaji.